Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Rusdiana, NIM 1011810040. Kali ini saya akan membuat video terkait hasil jawaban UAS rantai pasok saya. Baik, langsung saja. Untuk soal A yang nomor pertama, di situ saya menjawab benar. Kemudian yang nomor 2, di situ saya juga menjawab benar karena sesuai dengan pernyataan. Dan yang nomor 3, di situ saya menjawabnya salah karena berdasarkan teori atau materi yang saya baca di bab 15 terkait keputusan pengadaan rantai pasok, yang mana telah dijelaskan bahwasanya perbedaan antara bahan langsung dan juga tidak langsung. Di situ dinyatakan biaya pemrosesan relatif terhadap nilai transaksi untuk bahan langsung atau material langsung itu tuh rendah. Sedangkan kebalikannya untuk biaya pemrosesan relatif terhadap nilai transaksi pada material tidak langsung atau pada bahan tidak langsung itu tinggi. Seperti itu. Lanjut ke soal B, jawaban nomor 4, yaitu sebutkan dan jelaskan 6 pilihan desain jaringan transportasi. Jadi ada 6 desain pilihan jaringan transportasi. Yang pertama itu ada jaringan pengiriman langsung ke tujuan tunggal. Kemudian yang kedua itu ada jaringan langsung dengan milk trans. Kemudian yang ketiga ada semua pengiriman melalui pusat distribusi menengah dengan penyimpanan. Kemudian yang keempat itu ada semua pengiriman melalui intermediate transit point dengan cross docking. Kemudian yang kelima itu pengiriman melalui DC atau cross docking menggunakan milk trans. Dan yang terakhir yaitu jaringan yang disesuaikan. Untuk penjelasannya sendiri, yang pertama yaitu jaringan pengiriman langsung ke tujuan tunggal. Itu merupakan jaringan pengiriman langsung ke satu opsi tujuan pembeli menyusun jaringan transportasi, sehingga semua pengiriman datang langsung dari setiap pemasok ke setiap lokasi pembeli. Akan saya tampilkan contohnya seperti ini. Kemudian yang kedua yaitu jaringan langsung dengan milk trans. Nah, di sini milk trans adalah rute di mana truk mengirimkan produk dari satu pemasok ke beberapa pengecer atau pergi dari beberapa pemasok ke satu lokasi pembeli. Nah, dalam pengiriman langsung, milk trans pemasok ini mengirim langsung ke beberapa lokasi pembeli dengan truk, atau truk tersebut mengambil pengiriman yang ditunjukkan untuk lokasi pembeli yang sama dari pemasok. Nah, dengan adanya milk trans sendiri di sini menghemat transportasi dengan mengkonsolidasikan pengiriman ke beberapa lokasi dalam satu truk saja. Kemudian untuk penjelasan yang ketiga yaitu semua pengiriman melalui pusat distribusi menengah dengan penyimpanan. Nah, menurut berdasarkan opsi ini produk dikirim dari pemasok pusat distribusi di mana produk itu disimpan hingga dibutuhkan oleh pembeli. Nah, ketika dikirim ke setiap lokasi pembelinya. Nah, kemudian yang keempat yaitu semua pengiriman melalui intermediate transit point dengan cross docking. Nah, jadi pemasok ini mengirim kiriman mereka ke titik transit perantara, bisa jadi cross docking, kemudian di mana mereka berlabuh dan dikirim ke lokasi pembeli tanpa menyimpannya. Nah, manfaat utama dari cross docking sendiri ini adalah bahwa sedikit inventaris yang perlu disimpan dan produk mengalir lebih cepat dalam rantai pasok. Dan untuk yang kelima yaitu pengiriman melalui cross docking menggunakan milk trans. Jadi penggunaan cross docking dan milk trans ini memungkinkan salah satunya itu 7-Eleven Jepang ini menurunkan biaya transportasinya sambil mengirimkan lot pengisian ulang kecil ke setiap toko. Nah, penggunaan cross docking dengan milk trans ini membutuhkan tingkat koordinasi yang signifikan serta perutean dan penjadwalan yang sesuai. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu jaringan yang disesuaikan. Nah, di mana di sini transportasi menggunakan kombinasi cross docking atau DC, milk trans dan operator TL dan LTL. Nah, di sini bersama dengan operator paket dalam beberapa kasus tujuannya adalah untuk menggunakan opsi yang sesuai dalam setiap situasi. Lanjut, jawaban soal nomor 5 yang A, sebutkan 8 resiko jika kita menggunakan pihak ketiga atau outsourcing. Yang pertama, di sini prosesnya mudah rusak. Kemudian yang kedua yaitu meremehkan biaya koordinasi.
Yang ketiga, mengurangi kontak pelanggan atau pemasok. Yang keempat, hilangnya kemampuan internal dan pertumbuhan pihak ketiga. Yang kelima yaitu akan terjadinya kebocoran data dan informasi sensitif. Yang keenam, kontrak yang tidak efektif. Yang ketujuh, kehilangan visibilitas rantai pasokan. Dan yang terakhir yaitu adalah dampak reputasi negatif. Selanjutnya yaitu jawaban nomor 5 yang B terkait bagaimana kita mengatasi resiko-resiko tersebut. Yang pertama yaitu selalu mengevaluasi biaya total dari kepemilikan, kemudian mengembangkan berbagai sumber pemasok pada produk dengan permintaan yang tinggi. Kemudian kita memastikan koordinasi yang sesuai lintas daerah dan bisnis unit. Kemudian kita melakukan pengembangan sumber cadangan yang responsif atau memiliki nilai tinggi dan siklus hidup yang pendek. Kemudian kita menyeleksi pemasok dengan melakukan lelang dan juga negosiasi. Kemudian kita membuat kontrak pasokan untuk ketersediaan produk. Dan yang terakhir kita melakukan kolaborasi desain. Baik, selanjutnya jawaban nomor 6 yaitu yang A. Di sini kami disuruh memberikan sebuah penjelasan terkait CRM, ISCM, SRM, dan juga TMF. Nah, untuk penjelasan yang pertama yaitu CRM atau Customer Relationship Management, yang mana merupakan sebuah proses yang fokus pada interaksi downstream antara perusahaan dengan customernya. Yang kedua yaitu ISCM atau Internal Supply Chain Management, yang mana merupakan sebuah proses yang fokus pada operasi internal dalam perusahaan. Dan yang ketiga yaitu SRM atau Supplier Relationship Management, yang mana merupakan sebuah proses yang fokus pada interaksi upstream antara perusahaan dan juga suppliernya. Dan yang terakhir yaitu adalah TMF atau Transaction Management Foundation. Nah, TMF ini sangat penting untuk berfungsinya ketiga proses makro dan untuk proses komunikasi antar satu dengan lainnya. Jadi untuk yang jawaban nomor 6 yang B, yaitu kita disuruh untuk memberikan penjelasan terkait hubungan atau keterkaitan antara makro rantai pasok dan juga TMF. Jadi adapun di sini pendukung antara ketiga makro rantai pasok yaitu CRM, ISCM, dan juga SRM adalah TMF itu sendiri. Jadi TMF inilah memiliki integrasi ERP sistem, infrastruktur software. Nah, kemudian TMF ini sangat penting untuk berfungsinya ketiga proses makro dan untuk proses komunikasi antar satu dengan yang lainnya. Baik, berikut adalah hasil perhitungan saya untuk menjawab pertanyaan nomor 7 yang A terkait IOK. Bahwasanya sudah diketahui harga semen dari pabrik adalah 59.000. Di situ saya beri kode P. Kemudian biaya pemesanan itu adalah sebesar 3 juta. Di situ saya beri kode S. Dan kebutuhan atau permintaan dalam satu periode sebesar 1.400 unit. Di situ saya beri kode R. Dan ongkos simpan semen yaitu ada 5%, dan di situ saya beri kode I. Dan untuk rumus mencari EOK udah saya tulis adalah akar dari 2 dikali R dikali S dibagi P dikali I. Dan seperti itulah perhitungannya. Kemudian diketahui Q-nya adalah 361,57 unit. Berikut ini adalah perhitungan saya untuk menjawab pertanyaan nomor 7 yang B terkait untuk mengetahui frekuensi pesanan SO dan RP, di mana diketahui rumusnya adalah F sama dengan R dibagi Q. Berikut adalah perhitungan saya untuk menjawab pertanyaan nomor 8 yang A, B, C terkait mengetahui safety inventory, kemudian persediaan rata-rata yang disediakan oleh SO dan RP, dan juga menghitung waktu rata-rata atau average flow time spent ponsel di SO dan RP. Mungkin cukup penjelasan singkat dari saya. Apabila ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.